Halo, perkenalkan nama aku Fanya, aku host baru di Seaworld TV. Program yang aku bawakan namanya Faktanya. Kayaknya asik banget ya melihat host-host yang lain membicarakan tentang politik. Karena politik itu penting bagi fondasi bagus atau tidaknya sebuah negara di masa yang akan mendatang. Karena politik itu bersih, baik, bisa membawa kesejahteraan rakyat. Tapi tinggal bagaimana orang-orang yang menjalankan politik itu mampu menjaga nilai-nilai tersebut atau enggak. Kita ini rakyat Indonesia yang bukan orang partai, yang kader biasa atau sebatas simpatisan, boleh kok urun rembuk dalam konstelasi politik nasional. Yang boleh bicara politik bukan hanya orang partai saja, tapi semua orang berhak untuk membicarakan masalah politik. Di episode pertamaku ini, aku pengen berbicara soal prediksi nama nih. Jadi nama mantan Panglima TNI Pak Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang akan dijagokan di Pilgub November yang mendatang. Hanya saja mau diturunkan di mana ini belum tahu, belum ada kepastian. Ada yang menyebut di Jawa Tengah, ada yang menyebut di DKI Jakarta, dan di dua provinsi ini memang partainya Bu Mega ini belum ada nama calon yang diprediksikan untuk muncul. Dulu sempat disebut ada nama Pak Ahok, Pak Jarod Saiful, Pak Bambang Pacul, dan yang lainnya. Nah, yang terbaru ini yang terlihat adalah nama Pak Andika. Tapi satu hal yang mesti dipertimbangkan, di kursi PDIP ini ada di dua provinsi ini sama seperti partai yang lain, tidak mencukupi untuk mengajukan calon sendiri, sehingga butuh untuk berkoalisi dengan partai lain. Dengan memiliki kursi tinggi, PDIP paling butuh berkoalisi dengan satu partai saja. Di DKI misalnya, dengan punya 15 kursi, butuh tambahan 7 kursi lagi untuk berkoalisi. Makanya bisa mengajak PKB yang punya 10 kursi, Nasdem 11 kursi, atau bahkan PKS yang memiliki kursi terbanyak di Jakarta, yaitu sebesar 18 kursi. Beberapa waktu yang lalu, PKS sudah resmi mendeklarasikan pasangan Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman. Mereka juga butuh koalisi buat mendaftarkan pasangan itu. Tapi masalahnya, jika cagup dan cawagup yang diajukan tidak disetujui partai, otomatis PKS akan buntu dan tidak bisa mengikuti pilkada. Makanya, tidakkah Pak Sohibul ini bakal diganti dengan Pak Andika sebagai calon wakil gubernur? Pasangan ini diprediksi akan lumayan meraup banyak suara karena latar belakang mereka yang terlihat mentereng. PKS memiliki kader dan simpatisan yang militan, sementara Pak Andika sebagai mantan Panglima dinilai membawa efek cukup besar untuk meraup suara. Tapi di sisi lain, dua parpol yang mengusung di atas kertas memiliki 33 kursi di DKI, setara hampir 30%. Tinggal bagaimana dengan masa kampanyenya, bisa nggak sih PKS dan PDIP bekerja sama untuk meningkatkan elektabilitas? Terus penantang terberatnya kemungkinan berasal dari Partai Gerindra yang kabarnya akan menyodorkan keponakan Pak Prabowo yang bernama Pak Budi Satrio. Sementara bila PDIP menurunkan Pak Andika di Jawa Tengah, penantang kuatnya ya Pak Sudaryono, Irjen Polisi Ahmad Lutfi, atau Mas Kaisang Pangarep. Tapi belum pastinya nama penantang ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi mereka. Batas akhir pendaftaran calon kepala daerah kira-kira tinggal sebulan lagi, dan waktu pencoblosan dihitung dari batas pendaftaran, sekitar 3 bulan lagi. Akankah salah satu dari ketiga nama tadi memiliki kekuatan infrastruktur politik untuk menambah suara? Dari nama tersebut, yang sudah aktif hanya Pak Kapolda Jateng. Bisa dilihat baliho, spanduk, serta rontek yang sudah menyebar ke berbagai pelosok di desa di Jawa Tengah. Ini menandakan bahwa orang-orang dekatnya Pak Jokowi sudah menyiapkan diri dari jauh-jauh hari. Hanya saja persiapan sekarang terpengaruh soalnya tiba-tiba Mas Kaisang, putra sulung Pak Presiden, berniat turun untuk turun di Jawa Tengah. Pastikan susah ya Pak Presiden untuk memutuskan mau menyodorkan anaknya atau orang terdekatnya nih. Kalau melihat banyaknya spanduk Pak Lutfi, dalam pikiran Fanya sepertinya ada lampu hijau yang diberikan ya. Bisa jadi ini semacam ucapan terima kasih karena banyak membantu menjaga konduktivitas di kota Solo maupun di Jawa Tengah.
Tapi kalau Pak Lutfi dipasangkan sama Mas Kaisang, kira-kira partai mana ya yang mau mengusung? Maju Independen sudah ditutup pendaftarannya. Diusung PSI juga nggak bisa. Karena kan kursi PSI di Jawa Tengah hanya satu saja. Jauh banget dari syarat yang ditentukan. Terus hasil pemilu lalu untuk DPRD Jateng dimenangkan oleh PDIP, kemudian di urutan kedua ada PKB. PDIP dengan perolehan suara sekitar 26,59% bisa mengajukan pasangan sendiri atau kata lain tidak harus berkoalisi dengan partai lain. Justru dengan perolehan tersebut, Pak Andika bisa diajukan sendiri. Tapi ajakan koalisi dengan partai lain juga tetap dibutuhkan supaya raihan suara yang dipilih gubernur bisa paling tinggi. Bagi Fanya pribadi, seandainya PDIP tetap meneruskan Pak Andika, maka diperkirakan suaranya juga akan tetap tinggi. Kemudian keuntungan PDIP yang sekarang ini, banyak rakyat yang sudah mulai sadar bahwa cawe-cawe Pak Presiden pada pemilu Pilpres lalu menghasilkan situasi politik yang ampang, yang nggak jelas dan tawar alias tanpa rasa. Coba deh sekarang ini, kan kayak nggak ada gambaran tuh negara ini mau dibawa kemana. Yang ada malah dominan politik istana. Wah, masih bawa-bawa keluarga presiden. Apa-apa semua Pak Jokowi, partai politik, ya mayoritas cuma menunggu dan diam 1000 bahasa. Kasus judi online, bobolnya PDNS, ditentangnya rencana dokter impor, kasus korupsi, dipecatnya ketua KPU, proses hukum ketua KPK, dolar yang menguat, dan masih banyak lagi. Masa sih rakyat cuma mau diem aja, mau nunggu aja gitu, mau pasrah dengan situasi yang begini? Ya, pilih mengamati calon kepala daerah yang nggak didukung istana dong. Calon-calon tersebut itu yang seharusnya semestinya kita support. Masa semua urusan negara ini mesti harus Pak Jokowi juga? Lawang udah banyak fakta yang menunjukkan bagaimana hasil Pilpres kemarin. Pemenang Pilpres hingga sekarang tuh banyak diemnya. Nggak ada tuh yang mau bicara kemana mau mereka bawa negara ini. Terus gimana dong nasib IKN? Gimana dengan hutang negara yang semakin membengkak? Terus soal makanan bergizi, jadi jalan atau batal tuh? Defisit APBN mau ditutup dengan apa? Kan pada mingkem tuh. Dengan keberpihakan yang jelas akan mengurangi efek rusaknya politik hingga ke daerah. Jangan berpangku tangan, ayo ikut bersuara bareng Fanya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.